Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Life and learn. Bully. Indulge. Must. Okay. Ready. Kamu harus mengambil pembelajaran dalam kehidupan kamu ya. Klarifikasi. Dalam persahabatan atau pertemanan, akan selalu banyak pembelajaran di dalamnya. Ya. Atau dengan orang-orang baru, orang sekitar kamu, banyak sekali pembelajaran yang kamu ambil sebelumnya. Sebenarnya siklus kehidupan kamu di sini tuh kayak muter-muter aja, gitu-gitu aja ya. Karena belum ada pembelajaran yang bisa benar-benar kamu ambil. Jadi meskipun mungkin tahunnya berbeda, siklusnya berbeda, tapi kamu kayak masalahnya itu aja gitu. Ya. Mau berbeda tempat, kayak masalahnya kamu itu kembali itu aja. Karena kayak semesta ingin mengatakan kepada kamu bahwa kamu belum bisa untuk mengambil pembelajaran dari sebuah situasi yang terjadi dalam hidup kamu. Misalkan contohnya aja ini percintaan gitu ya, dengan orang baru. Tapi kayak masalahnya kembali. Misalkan ini udah dengan orang baru nih, tapi lagi-lagi dikhianati, lagi-lagi situasinya seperti ini. Kayaknya hidupku muter-muter aja di situ. Ternyata di sini semesta ingin mengatakan kepada kamu, kamu lo belum mengambil pembelajaran dari hubungan di masa lalu kamu. Sehingga meskipun kamu menjalin hubungan baru dengan orang yang baru, siklus atau masalahnya akan tetap sama seperti itu. Kamu belum mendapatkan kunci jawaban dari masalah-masalah yang kamu hadapi. Sehingga semesta akan memberikan masalah baru meskipun dengan masalah lama meskipun dengan orang yang baru. Kayak gitu. Di dalam pertemanan juga gitu. Ya. Jadi ada sebuah situasi meskipun orang baru, masalahnya akan tetap sama seperti yang kemarin-kemarin kamu pernah hadapi. Karena ternyata ada sebuah pembelajaran dari kehidupan kamu yang belum kamu ambil, sehingga siklusnya akan masih sama. Coba untuk merenungkan ya, kenapa sih kamu seperti ini? Kenapa sih kamu harus begini? Harus ada kesedihan yang kamu rasakan ya, harus ada pertengkaran, konflik dengan masalah-masalah yang pernah kamu hadapi gitu ya, dengan seseorang ya. Kamu harus memikirkan nih, lah dari situ nanti ternyata misalkan ternyata aku belum bisa untuk mencintai diriku sendiri nih, sehingga lagi-lagi aku selalu dimanfaatkan oleh orang lain, lagi-lagi aku tidak dihargai oleh pasangan. Aku nih kurang bisa untuk mencintai diri sendiri. Jadi ada sesuatu yang harus kamu pelajari, ada sesuatu yang harus kamu ambil pembelajarannya, harus kamu terapkan. Kalau nggak gitu, mau dengan orang baru pun siklusnya akan masih sama, situasinya masih akan sama ya.
Nih, aku melihat di sini ada juga yang single, ya, susah untuk mendapatkan orang baru hingga berpikir bahwa ada energi negatif yang menghalangi langkah kalian. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Ternyata di sini ada pembelajaran yang harus kamu ambil. Yang tahu itu diri kamu sendiri dengan cara merenung. Ya. Ada beberapa dari kalian nih yang lagi suka dibully atau digosipin oleh orang lain. Ya. Entah itu digosipin karena pasangan kamu, entah diomongin karena kamu memiliki pasangan, ya, yang dimana kayak kamu dipermainkan oleh orang lain sehingga kamu dapat bulian, ya, atau lagi diomongin orang gitu, ya, atau sebuah hubungan yang pernah kamu jalani di masa lalu tapi masih terbuli sampai saat ini, ya, dan itu mungkin kadang kamu stres dibuat bulian tersebut, ya. Jadi kayak kamu kepikiran banget dengan apa yang dikatakan oleh omongan orang. Di sini aku harap kan kamu makan gak ikut orang ya. Selagi kamu merasa apa yang kamu lakukan itu udah benar, udah baik, ya, tetaplah memiliki kesabaran, ya. Nggak usah terlalu dipikirin bulian atau gosip dari orang lain, ya, omongan dari orang lain. Karena apa? Kalau orang yang udah nggak suka sama kamu, ya, nggak mau kamu klarifikasi, mau kamu menunjukkan kamu baik, mau kamu berbuat baik sekalipun, mereka akan selalu tetap melihat sisi negatif kamu. Karena dasarnya memang udah nggak suka. Tetap aja ada bulian, tetap aja ada gosip. Karena dasarnya udah gak suka, ya mereka selalu akan melihat sisi negatifnya. Entah itu karena iri, dengki, cemburu, atau apapun itu. Tapi kalau orang yang udah suka sama kamu, mau kamu ngapain aja, mereka tuh gak butuh klarifikasi kamu, mereka gak butuh penjelasan kamu, karena mereka akan selalu melihat sisi positifnya kalau mereka memang suka sama kamu dasarnya, kayak gitu. Jadi buat apa ngurusin orang-orang yang gak suka sama kita, ya, tetap ada aja halangnya, ya, ada aja sisi negatif yang mereka lihat gitu. Jadi jangan terbawa emosi dengan sesuatu yang tidak penting sebenarnya. Karena makan nggak ikut orang, selagi dia nggak nyenggol kamu, nggak megang kamu, ya udah gitu, ya. Di sini kamu bisa, mungkin ada beberapa ya, di sini akan melakukan seneng-seneng sama teman, ya, pergi suatu tempat sama teman. Mungkin itu membuat energi kamu jadi enjoy, ya, dengan kumpul-kumpul sama teman. Kamu bisa happy daripada kamu merenung sendirian di kamar kayak gitu. Namun berhati-hatilah, karena ternyata banyak sekali orang-orang yang terlihat ceria, terlihat happy, terlihat baik di depan kamu, ternyata ada yang pakai topeng, ya. Jadi kamu harus berhati-hati banget. Apalagi kamu ada rencana untuk melakukan perjalanan bersama dengan seseorang di sini untuk ketemuan, padahal itu happy banget, ya, bagus banget daripada kamu hanya mengurung diri di kamar, nggak ada perkembangan yang kamu dapatkan, ya. Daripada merenungi seseorang yang hanya membuat kamu sedih, mungkin dengan kumpul-kumpul sama teman bisa membuat kamu relax, bisa membuat kamu happy, bisa membuat kamu terlupakan dari seseorang, ya. Jadi kayak nggak, kalau di kamar sendirian kan pasti kamu mikirnya yang nggak mikir ini mikir itu, tapi kalau di sini kamu ada teman, ya, kumpul-kumpul teman, pasti kan membicarakan hal-hal yang lain gitu, nggak harus memikirkan dia, ya. Tapi ternyata di sini aku melihat kamu juga harus berhati-hati, karena ternyata di sini nggak semua tulus cinta sama kamu, ya. Memang sih kalau daripada mending sendirian, ya, daripada kamu sendirian, mending sih kayak kumpul-kumpul sama teman, biar kamu bisa ketawa, itu meningkatkan energi positif dalam tubuh kamu, ya. Tapi di sini berhati-hatinya, ternyata di sini ada teman yang kamu kira udah lama banget, ya, kamu kenal, udah baik banget sama kamu, tapi mungkin di sini seseorang itu pakai topeng, ya.
karena seseorang itu merasa iri sama kamu, merasa cemburu dengan apa yang kamu miliki, sehingga ada konflik batin yang dia rasakan. Sebenarnya dia nggak terlalu suka sama kamu karena dia merasa iri dengan kamu, tapi dia memakai topeng ya. Tapi kamu harus berhati-hati juga ya. Ada sekiranya sesuatu yang bisa kamu ceritakan kepada orang lain, ada sekiranya yang lebih baik kamu simpan dan mungkin kamu luapkan ketika kamu sedang berdoa kepada Tuhan kalian, kayak gitu ya. Jadi oke, kita boleh curhat tapi ada batasnya gitu loh, agar tidak menjadi bumerang untuk kita, karena kita nggak tahu dalamnya hati seseorang itu seperti apa. Jadi kewaspadaan, hati-hati itu harus tetap kita terapkan. Sebaik-baiknya seseorang pasti pernah merasakan jengkel atau kecewa ketika kita melakukan sesuatu, karena kita nggak tahu gitu ya, sesensitif apa orang tersebut, hatinya seperti apa orang tersebut. Kadang yang terlihat baik pun hatinya mungkin nggak sebaik yang kamu kira. Jadi waspada itu harus kamu lakukan. Oke, di sini ya ada habit-habit yang kurang baik, ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin selama ini ada dalam hidup kamu, dimana kamu harus sudah bersiap untuk meninggalkan hal-hal negatif untuk kebaikan diri kamu. Jangan menunggu lagi nanti untuk cut off sesuatu yang enggak baik dalam hidup kamu. Jikalau memang kamu merasa oke, baik ya, kayak kumpul-kumpul sama teman bisa meningkatkan energi positif karena kamu bisa ketawa dengan teman kamu ya. Tapi jika kamu sendiri kayak menyadari kalau pertemanan itu toksik ya lebih baik memang kamu harus meninggalkan, it's okay gitu ya. Pokoknya di sini yang lebih berhati-hati itu dalam curhat-curhatan ya. Takutnya di sini nanti jadi bahan bulian, jadi bahan gosip di belakang kamu ya. Jadi nggak semua orang itu bisa dipercaya. Tapi jangan jadikan kayak karena berarti ada banyak orang yang bermuka dua nih, yang hanya pakai pakai topeng gitu. Berarti aku hati-hati nih, nggak usah lah ketemu sama orang. Ya nggak seperti itu ya. Antisipasi boleh, tapi bukan berarti menjadikan kamu kayak menutup diri, menarik diri, nggak seperti itu ya. Enggak, ya memang ada seseorang yang memakai topeng, tapi enggak semuanya seperti itu. Di dunia ini ada kok orang yang benar-benar tulus gitu, tapi setulus-tulusnya, sebaik-baiknya ya, sepercaya-cepayanya sama seseorang, aku harap ada batasan dalam membicarakan sesuatu yang pribadi. Jadi ada batasannya, mana yang perlu kamu omongkan kepada orang lain, curhatkan sama orang lain. Ada juga yang dimana hanya kamu dan Tuhan aja yang tahu. Kalau memang kayak nggak enak nih, nggak diungkapkan, kayak ada unek-unek ya, coba untuk luapkan ketika kamu berdoa aja. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.